Kisah ini diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga kecil. Sang ayah bernama Ray, sang ibu bernama Joan, dan si bocil mereka yang bernama Perry. Mereka sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri acara Thanksgiving di rumah orang tua Joan. Di tengah perjalanan, Ray dan Joan terlihat sedang terlibat dalam sebuah perdebatan. Ray merasa jika dirinya tidak disukai oleh orang tua Joan atau mertuanya sendiri. Mendengarnya, Joan langsung membantah hal tersebut. Karena menurutnya, orang tuanya hanya marah karena mereka datang terlambat sehingga hidangan yang sudah disiapkan menjadi dingin. Ray yang tak ingin memperpanjang masalah, akhirnya mengajak keluarganya untuk pulang dan merayakan Thanksgiving secara mandiri di rumah mereka. Ucapan Ray tersebut membuat Joan terdiam lalu meneteskan air mata, karena ia merasa pernikahan mereka kini sedang tidak baik-baik saja. Joan menilai jika Ray telah berubah dibandingkan dengan sosok yang ia kenal 6 tahun lalu. Namun, suasana di dalam mobil belum juga membaik. Perry tiba-tiba menyela karena baterai mainannya habis serta dirinya yang kebelet buang air kecil. Akibat hal itu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mampir ke sebuah SPBU. You know what it is? They just never like me. Sitting there offering me wine as if you didn't know, and your mom's just so long for you to get us there. Look, why don't we just go home? Broken. F with and I go potty. Sesampainya di SPBU, Joan segera mengantar Perry ke kamar mandi. Sementara itu, Ray pergi untuk membeli kopi dan cola untuk Joan sekaligus baterai baru untuk mainan Perry. Namun, uang yang dibawa Ray ternyata tidak cukup dan pada akhirnya ia hanya membeli kopi dan cola. Sesampainya di dalam mobil, Joan kemudian menanyakan baterai mainan Perry. Ray justru mengatakan jika baterainya tidak ada. Dari sikapnya, terlihat jika Ray sengaja tidak mengatakan bahwa uang yang dibawanya memang tidak cukup untuk membeli baterai tersebut. Entah ia merasa malu atau justru masih jengkel pada keluarga Joan. Di saat yang bersamaan, Perry mulai menyadari jika mainannya hilang kemudian meminta Joan untuk kembali mengeceknya di kamar mandi. Sementara itu, Ray diminta untuk mencari mainan tersebut di bawah tempat duduk Perry. Saat Ray sedang mencari mainan itu, perhatian Perry tiba-tiba teralihkan oleh sebuah balon yang tersangkut di ranting pohon. Perry pun mencoba menghampiri balon tersebut. Namun sialnya, seekor anjing liar tiba-tiba datang. Jelas saja, Perry yang masih kecil langsung merasa ketakutan dan berteriak memanggil ayahnya. Ray yang melihat kejadian tersebut segera berusaha mengusir anjing itu. Ia juga berusaha menenangkan Perry agar tidak mundur terlalu jauh, sebab ternyata tepat di belakangnya terdapat sebuah lubang konstruksi. Dan Scared you. Stay right there. Hey, go on. Hurry, stop. Yeah! Perry yang kaget malah tak sengaja terpleset dan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Melihat kejadian itu, Ray langsung berinisiatif melompat untuk menyelamatkan Perry. Sementara itu, Joan yang sudah kembali dari toilet langsung histeris ketika mengetahui putrinya terjatuh. Ia kemudian berusaha menyadarkan Ray yang terlihat sedikit linglung setelah ikut terjatuh ke dalam lubang tersebut. Dalam kondisi itu, entah disadari atau tidak, Ray malah langsung mendorong Joan. Beruntung, Perry masih selamat dari insiden itu dan hanya mengeluhkan rasa sakit pada bagian lengannya. Sesampainya di mobil, Joan berniat untuk menghubungi 911. Tetapi hal itu justru dilarang oleh Ray dan langsung bergegas OTW ke rumah sakit. Hurry. Nearly there. Sesampainya di rumah sakit, Ray langsung membawa Perry menuju IGD. Sialnya, pasien yang datang pada saat itu terlihat cukup banyak sehingga antreannya menjadi panjang. Ray yang melihat itu sengaja menerobos antrean dan meminta agar pihak rumah sakit segera memberikan pertolongan pada Perry. Pasalnya, Perry baru saja mengalami kecelakaan dan mengalami cedera pada bagian lengannya. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya Perry mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada cedera lain yang lebih serius. Namun anehnya, alih-alih langsung menangani Perry, pihak rumah sakit justru hanya meminta Ray untuk duduk dan mengikuti antrean seperti pasien lainnya.
Joan yang melihat hal itu terus mendesak Ray agar Perry segera mendapatkan pertolongan. Akibat hal itu, Ray memutuskan untuk kembali menuju meja pendaftaran. Namun sialnya, lagi-lagi petugas tersebut hanya meminta Ray untuk mengisi data pendaftaran kemudian kembali menunggu antrean. Setelah kembali dari meja pendaftaran, beruntungnya Perry sudah tertidur. Joan kemudian meminta Ray untuk membawa sial milik Perry agar putri mereka tidak merasa kegeraan. Di momen tersebut, Joan juga sempat meminta maaf atas perdebatan mereka sebelumnya. Keduanya bahkan sempat bercanda kecil yang membuat suasana di antara mereka sedikit mencair. I'm sorry. I didn't mean to bite your head off early. We missed your calling driving NASCAR. Singkat cerita, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya nama Ray dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Namun saat diminta mengisi data administrasi, Ray mulai merasa jengkel dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas. Salah satunya adalah pertanyaan mengenai apakah Ray sudah menikah. Padahal Joan terlihat jelas berada di sampingnya. Tak hanya itu, Ray juga ditanya mengenai kesediaannya untuk mendonorkan organ milik Perry. Jelas, Ray pun langsung menolak hal tersebut. Sebab seperti yang kita tahu, Perry hanya mengalami cedera pada bagian lengan yang seharusnya tak sampai mengancam nyawanya. Selesai mengisi administrasi, Perry segera dibawa menuju bangsal oleh seorang suster bernama Anne. Sesampainya di ruangan itu, Perry langsung diperiksa oleh seorang dokter bernama Bertram. Dan dari hasil pemeriksaan, diketahui jika Perry hanya mengalami patah tulang pada bagian pergelangan tangannya. Dr. Bertram kemudian memeriksa kondisi mata Perry. Namun di sela-sela pemeriksaannya, ia bahkan sempat memuji keindahan mata milik Perry. Setelah selesai memeriksa kondisi matanya, Dr. Bertram kemudian meminta persetujuan Ray dan Joan untuk melakukan CT scan. Sebab dari kondisi mata Perry, sang dokter khawatir jika terdapat pendarahan di dalam otaknya. Dan jika hal itu benar terjadi, kondisi tersebut bisa menimbulkan masalah serius bahkan berpotensi membuat Perry mengalami koma. Mendengar hal itu, Ray hanya meminta sang dokter untuk melakukan apapun yang diperlukan, asalkan putrinya bisa segera pulih. There's no reason for alarm. It's just I'm not seeing the. I'd like to do a CAT scan just to rule out anything. The off chance that it's bleeding can be quite serious. Do what you have to do. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang petugas CT scan bernama Bruce. Ia langsung memberikan sebuah boneka kepada Perry dan mengajak mereka untuk menuju ruang CT scan. Namun tepat di depan lift, Bruce mengatakan jika hanya satu orang yang boleh menemani Perry. Pada akhirnya, Joan-lah yang ikut menemani Perry menuju ruang CT scan yang berada di lantai dasar. Sementara itu, Ray berinisiatif untuk mencari motel. Buddy, you alright? You were talking in your sleep. Ray pun dibangunkan oleh seorang pasien yang berada di sana karena dirinya yang mengigau. Selanjutnya, Ray pun bergegas pergi ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Namun saat berada di sana, Ray merasa sedikit heran ketika melihat sebuah plester yang menempel di jidatnya. Selesai dari kamar mandi, Ray kemudian menanyakan keberadaan anaknya kepada petugas piket. Akan tetapi, petugas tersebut malah mengatakan jika tidak ada pasien atas nama Perry. Menurutnya, mungkin data tersebut masih berada pada petugas yang sebelumnya berjaga, karena data pasien ikut berganti ketika terjadi pergantian shift. Petugas itu kemudian mengatakan jika dirinya akan menanyakan hal tersebut kepada petugas sebelumnya. Sementara Ray pun diminta untuk kembali menunggu. Sialnya, setelah ditunggu cukup lama dan tak kunjung ada jawaban, akhirnya Ray memutuskan untuk kembali mendatangi meja pendaftaran guna menanyakan keberadaan Perry. Namun, petugas tersebut mengatakan jika belum mendapat jawaban dari rekannya. Ia kemudian meminta nomor asuransi Ray untuk melakukan pengecekan, sebab bisa saja petugas sebelumnya salah mengetik nama Perry ketika memasukkan data. Ray pun menjelaskan jika dirinya tidak menggunakan asuransi, karena sebelumnya ia sempat ditolak dan akhirnya membayar biaya rumah sakit secara tunai. Mendengar hal itu, petugas tersebut justru terlihat heran, sebab rumah sakit itu ternyata tidak menerima pembayaran secara tunai. Ray yang mendengar hal tersebut tentu saja mulai merasa kesal. Ia merasa seolah-olah terus dipermainkan dan dipersulit oleh prosedur rumah sakit yang tidak konsisten. Kemudian Ray memaksa petugas tersebut untuk kembali menanyakan keberadaan Perry kepada siapapun yang mungkin mengetahui informasi mengenai anaknya. Hingga pada akhirnya petugas itu menelpon rekannya. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada pasien atas nama Perry yang terdaftar di rumah sakit tersebut.
Bahkan berdasarkan data yang ada, CT scan yang dilakukan pada hari itu hanya sekali dan itu pun seorang pasien lansia. Merasa terus dipersulit, Ray akhirnya nekat masuk ke ruang pemeriksaan. Tindakannya itu bahkan hampir membuatnya diamankan oleh petugas keamanan. Beruntung, salah seorang dokter bernama Lucado datang dan bersedia membantunya. Tapi setelah dilakukan pengecekan kembali, hasilnya tetap sama. Tak ada pasien bernama Perry yang tercatat di file tersebut. Di tengah kebingungan itu, Ray secara tidak sengaja melihat Suster Anne berada di tempat tersebut. Sang dokter kemudian memanggil dan menanyakan hal itu pada Anne. Namun jawaban yang diberikan Anne justru semakin membuat Ray kebingungan. Sebab menurut Anne, Ray datang ke rumah sakit seorang diri karena mengalami cedera di bagian kepala. Ia sama sekali tidak mengingat Ray datang bersama seorang wanita dan seorang anak kecil untuk memeriksakan cedera pada bagian lengan anaknya. Bahkan menurut ingatan Anne, Ray tidak pernah membawa Perry ke bangsal dan tidak pernah meminta agar lengan putrinya diperiksa. Mendengar penjelasan tersebut, Ray tentu saja semakin bingung, sebab ia merasa sangat yakin jika sebelumnya dirinya datang ke rumah sakit bersama Joan dan Perry. Dan... Yes, Have you seen this man before? he was treated for a head injury. That's not true. Why are you lying? What have you done to my family? I'm leaving. Ray pun akhirnya dilumpuhkan oleh para petugas dan diberikan obat penenang. Kemudian Ray segera dibawa menuju sebuah ruangan dan dikunci di sana. Setelah para petugas pergi, Ray berusaha untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun sialnya, obat penenang yang diberikan terlihat sudah mulai bekerja. Dan akibat hal itu, Ray pun terpaksa menyuntikkan beberapa dosis adrenalin untuk menetralisir efek obat tersebut. Setelah kondisinya mulai membaik, ia segera memecahkan kaca dan melarikan diri dari ruangan itu. Di tengah pelariannya, Ray kembali bertemu dengan Bruce. Ia pun hendak menanyakan keberadaan Perry kepada petugas CT scan tersebut. Namun sialnya, belum sempat ia menanyakan hal itu, terlihat petugas keamanan tiba-tiba datang dan langsung mengejarnya. Hey, you! Yeah, Frank, you got away. Let reception know. Beruntung, Ray berhasil lolos dari kejaran petugas keamanan tersebut. Ray kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam mobilnya. Di sana, Ray melihat mainan milik Perry yang masih berada di dalam mobil itu. Dan di saat yang bersamaan, terlihat petugas polisi yang juga berada di area rumah sakit. Tak pakai lama, Ray pun langsung segera menghentikan petugas tersebut. Dengan panik, Ray berusaha menceritakan semua kejadian yang baru saja dia alami. Namun, karena Ray terus berbicara tanpa henti, petugas itu akhirnya meminta Ray untuk menenangkan diri terlebih dahulu dan menceritakan semuanya secara perlahan. Beruntung, petugas tersebut bersedia membantu Ray lalu mendatangi meja pendaftaran. Hingga sesampainya di sana, mereka kembali bertemu dengan petugas keamanan yang sebelumnya mengejar Ray. Setelah itu, mereka meminta petugas tersebut untuk mengantar mereka menuju bangsal. Dan sesampainya di ruangan itu, mereka kembali bertemu dengan Dr. Lucado. Namun, lagi-lagi Dr. Lucado mengatakan jika tidak ada file mengenai Perry. Ia bahkan menganggap jika Ray hanya sedang berhalusinasi. Mendengar hal itu, Ray kemudian meminta mereka untuk menghubungi Dr. Bertram, yaitu dokter yang sebelumnya menangani Perry. Ia juga mengajak mereka untuk memeriksa ruang CT scan. Namun, Ray mulai merasa bingung sekaligus curiga terhadap pihak rumah sakit. Pasalnya, bukannya mengajak mereka menuju lantai dasar, sang dokter justru membawa mereka ke lantai 3. Hingga sesampainya di ruangan itu, sang dokter kemudian menunjukkan riwayat penggunaan mesin CT scan tersebut. Dari data yang ada, mesin itu hanya digunakan satu kali pada hari tersebut, yaitu pukul 9:07. Itu pun pasien yang menjalani pemeriksaan merupakan seorang lansia. Ray jelas tidak percaya dengan penjelasan itu, sebab ia sangat yakin jika Perry dibawa ke lantai dasar untuk menjalani pemeriksaan CT scan bukan di lantai 3 seperti yang dikatakan oleh Dr. Lucado. Karena tak menemukan informasi apapun, akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu Dr. Bertram. So, and double shift. The morning sign-in list. Here's my name. What's going on, Aaron? Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Anne menemukan berkas pendaftaran shift pagi. Dan jelas nama Perry tak akan ada di dalam daftar itu. Karena seperti yang kita tahu, Ray sebelumnya mendaftarkan Perry menggunakan namanya sendiri.
dan nama Ray memang ada dan tercatat di dalam berkas tersebut. Di saat yang bersamaan, Dr. Bertram akhirnya tiba di sana. Sang dokter kemudian menjelaskan jika Ray memang datang ke rumah sakit tersebut pada pagi hari, namun ia datang seorang diri. Dr. Bertram juga mengatakan jika Ray baru saja mengalami kecelakaan dan mengalami cedera pada bagian kepala. Tak hanya itu, sang dokter juga sempat menawarkan Ray untuk menjalani CT scan. Namun Ray menolak karena mengaku ingin menunggu istrinya yang bernama Abby. Mendengar penjelasan tersebut, para petugas polisi jelas merasa kebingungan, sebab Abby sebenarnya merupakan istri pertama Ray yang sudah meninggal dunia. Menurut Ray, Dr. Petra mengetahui nama Abby dari data asuransi miliknya, sebab asuransi tersebut masih menggunakan nama mendiang istri pertamanya. Ray pun menuduh Dr. Bertram sengaja menggunakan nama Abby agar para polisi mengira jika dirinya sedang berhalusinasi. Melihat perdebatan yang tak menemukan titik temu, akhirnya petugas keamanan menyarankan agar mereka memeriksa rekaman CCTV. What time did you say you came in with your family? This is me coming in. Where's your family? They're right there. Where they're sitting because of the chairs. You get a better angle? Setelah rekaman CCTV diperiksa, John dan Perry juga tidak terlihat di dalam rekaman tersebut dan hanya Ray yang terlihat datang seorang diri ke rumah sakit itu. Namun Ray langsung memberikan alasan jika John dan Perry duduk tepat di bawah CCTV, dan karena hal itu keduanya tidak terlihat di dalam rekaman tersebut. Di momen ini Ray terlihat semakin bingung. Selanjutnya, ia pun meminta para polisi untuk memeriksa seluruh bagian rumah sakit guna mencari keberadaan Joan dan Perry. Akan tetapi, para polisi tampaknya mulai curiga jika Ray memang sedang berhalusinasi. Ray kemudian mencoba mengingat kembali kejadian yang dialaminya. Hingga akhirnya, ia teringat jika ada seorang petugas SPBU yang mungkin melihat kejadian saat Perry terjatuh ke dalam lubang. Ray pun meminta salah seorang polisi untuk memeriksa TKP tersebut. Namun sebelum para polisi itu pergi, Dr. Lucado tiba-tiba mengajak mereka menuju bangsal, karena menurutnya ada seorang di sana yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi sesampainya di bangsal itu, Ray menemukan sial milik Perry tepat di dekat tempat tidur yang sebelumnya digunakan untuk memeriksa Perry. Hal ini jelas semakin memperkuat keyakinan Ray jika Perry dan Joan memang benar-benar berada di rumah sakit tersebut. Ia bahkan mulai yakin jika keduanya sengaja disembunyikan oleh pihak rumah sakit. Sialnya, para polisi justru mengatakan jika sial itu tidak membuktikan apapun kecuali sebuah noda darah yang terdapat pada sial tersebut. Mendengar hal itu, Ray jelas semakin emosi. Hingga tak lama kemudian, terlihat seorang psikolog yang memperkenalkan dirinya sebagai Teresa. Melihat kedatangan Teresa, Ray langsung menegaskan jika dirinya tidak gila. Namun, Teresa mengatakan jika dirinya tidak pernah menganggap Ray gila dan keberadaannya justru akan membantu Ray menemukan Joan dan Perry. Selanjutnya, Teresa mengajak Ray menuju sebuah ruangan untuk berbicara dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak istrinya. Di ruangan itu, Teresa kembali menanyakan tentang kejadian terkait mendiang Abby, yang ternyata... Tell me about Abby. She was your first wife and she died. 8 years ago. An accident? That day, had you been drinking? Were you too drunk? Nothing. I couldn't. Ternyata Abby mengalami kecelakaan akibat Ray yang mengemudi dalam kondisi mabuk. Akibat kecelakaan tersebut, Abby beserta bayi yang berada di dalam kandungannya tidak berhasil diselamatkan. Ray terlihat sangat merasa bersalah dan berusaha untuk tidak mengingat kembali peristiwa itu. Selanjutnya, Teresa menyarankan agar mereka kembali mengecek lokasi tempat Perry terjatuh. Namun anehnya, di sini Ray justru menolak saran tersebut. Akan tetapi, setelah dibujuk oleh Teresa, Ray yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya menuruti saran itu. Sesampainya di TKP, polisi segera meminta bantuan seekor anjing pelacak untuk mengendus sial milik Perry. Selanjutnya, anjing itu mulai menelusuri area di sekitar lokasi. Hingga dari penelusuran tersebut, polisi berhasil menemukan mainan milik Perry beserta bekas darah di sekitar tempat itu. Jelas saja, hal tersebut justru membuat Ray semakin bingung. Ia bahkan mulai mengira jika polisi dan Teresa sengaja menjebaknya. Teresa kemudian berbicara kepada Ray dan berteori jika sebenarnya saat itu Ray sedang marah. Dalam kondisi tersebut, Ray disebut telah melempar Perry hingga membuatnya terjatuh ke dalam lubang. Dan tak lama kemudian, Joan datang dan mengetahui apa yang telah terjadi. Akan tetapi, Ray yang masih dikuasai emosi akhirnya ikut menghabisi Joan.
Teresa kemudian menanyakan kepada Ray mengenai keberadaan jasad Perry dan Joan. Mendengar penjelasan itu, Ray hanya bisa terduduk lemas sambil menahan air matanya. Namun saat polisi hendak memborgolnya, tiba-tiba Ray pun kembali melihat anjing liar itu, kemudian merebut senjata milik salah satu polisi itu. Ia kemudian mengarahkan senjata tersebut kepada Teresa dan mengancam mereka agar masuk ke sebuah ruangan yang berada di area SPBU. Setelah berhasil mengambil kartu akses milik Teresa, Ray segera bergegas kembali menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Ray segera mengambil pakaian milik salah seorang dokter yang tergantung di sana. Hal itu sengaja ia lakukan agar tidak mudah dicurigai oleh para petugas yang mungkin sudah mengenalinya. Sialnya, saat hendak menggunakan lift, ternyata lift itu hanya bisa diakses menggunakan sebuah kunci khusus. Hingga tak berselang lama, datanglah seorang petugas keamanan yang hendak menggunakan lift tersebut. Dengan sigap, Ray langsung menarik petugas itu dan mengarahkan senjatanya. Selanjutnya, Ray segera meminta kunci lift itu. Sialnya, petugas keamanan itu tak tinggal diam hingga baku hantam di antara mereka pun tak terhindarkan. Beruntung Ray berhasil memenangkan baku hantam itu dan membuat petugas keamanan tak sadarkan diri. Selanjutnya Ray segera bergegas menuju lantai dasar. Hingga sesampainya ia di sana, Ray segera mencari keberadaan anak dan istrinya. Akan tetapi di tengah pencarian itu, Ray dibuat terkejut ketika menemukan boneka yang sebelumnya diberikan Bruce pada Perry. Tapi anehnya, boneka itu kini justru berada di dalam tempat sampah. Belum selesai merasa heran, tiba-tiba Ray dikagetkan dengan kemunculan dua orang petugas dari sebuah ruangan yang membawa kotak bertuliskan organ manusia. Akibat hal itu, Ray yang penasaran sekaligus cemas akan anak istrinya kembali mencari keberadaan mereka. Akan tetapi, lagi-lagi Ray dibuat semakin terkejut setelah melihat dua orang pasien di sana dengan organ yang sudah tak lengkap. Tak ingin membuang waktu, Ray akhirnya mengikuti petugas administrasi yang kebetulan akan memasuki sebuah ruangan. Karena ternyata tampak Perry yang hendak dibedah di ruangan itu. Tak hanya itu, Ray juga menemukan Joan yang terduduk lemas di sebuah kursi roda. Akan tetapi, Dr. Lucado yang melihatnya mencoba melarang Ray dan berusaha mencegahnya. Hingga akibat hal itu, Ray harus mengeluarkan tembakan yang mengenai sebuah pipa. Dan tanpa membuang waktu, Ray segera bergegas membawa anak istrinya untuk pergi dari tempat tersebut. Ray kembali akan disuntikan obat penenang oleh para petugas itu. Beruntung ia berhasil meraih senjatanya dan melepaskan tembakan tepat ke arah pipa yang bocor hingga pada akhirnya menciptakan ledakan serta berhasil membuat para petugas itu terkapar. Selanjutnya, Ray segera membawa anak istrinya pergi dari tempat itu. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Ray kembali dihentikan oleh Bruce. Namun, Ray yang sudah muak langsung memberi hadiah kaki Bruce dengan timah panas. Are you home yet? Akhirnya Ray pun berhasil membawa Perry serta Joan untuk pulang. Di perjalanan, Perry kembali mengeluhkan lengannya yang masih sakit. Akibat hal itu, Ray berusaha menenangkan Perry dengan menyanyikan sebuah lagu. Tapi ternyata ternyata pasien yang selama ini dibawa oleh Ray bukanlah Perry, melainkan salah seorang pasien lain yang akan mendapatkan penanganan daripada petugas medis di sana. Sementara itu, Perry sebenarnya telah meninggal akibat terjatuh ke dalam lubang konstruksi tersebut. Ray yang merasa sangat bersalah kemudian mengalami tekanan mental yang begitu berat. Dalam kondisi yang masih dikuasai emosi, Ray secara tak sadar mendorong Joan hingga kelapanya tertancap pada sebuah besi. Dan ternyata semua kejadian yang kita lihat sepanjang film hanyalah delusi yang diciptakan oleh Ray akibat rasa bersalah serta beban pikiran yang ia alami. Ray sebenarnya telah kehilangan anak dan istrinya sejak awal. Dan film pun tamat.